Sebagai remaja di era digital, kita hidup di dunia yang terhubung 24 jam berkunjung melalui berbagai platform. Mulai dari Instagram, TikTok, hingga Snapchat, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi, apa sebenarnya dampak dari penggunaan media sosial ini pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan pengembangan pribadi kita? Pada edisi kali ini, kita akan mengulas tuntas berbagai aspek dari dampak media sosial baik yang positif maupun negatif. Kami akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari para remaja, pengantar ahli, serta tips dan trik untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi, tetaplah bersama kami karena percakapan ini akan membuka mata tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kita dan bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik. Jangan lupa untuk mengirim pertanyaan dan komentar kalian, karena kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Sebelumnya, perkenalkan kakak-kakak ini dari mana ya? Perkenalkan, saya Sri Desiana dari Universitas Asia Yogyakarta dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Dinda Mia dari Universitas Asia Yogyakarta. Nah, mari kita mulai bertanya ya kepada kakak-kakak. Apa pendapat kakak-kakak jika media sosial mempengaruhi kesehatan mental remaja? Nah, dari media sosial itu memiliki dampak yang sangat kompleks pada kesehatan mental remaja, dengan potensi untuk memberikan dukungan sekaligus menimbulkan resiko. Pentingnya bagi remaja untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan seimbang. Apa saja manfaat positif yang dapat diperoleh remaja di media sosial? Manfaat positif bagi remaja yang dapat diperoleh dari media sosial yaitu ekspresi diri. Ekspresi diri yaitu remaja dapat mengekspresikan kreativitas dan pendapat mereka. Kedua, akses informasi, memudahkan remaja untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Ketiga, jaringan sosial, yaitu membangun hubungan dengan teman-teman termasuk yang jauh. Keempat, dukungan emosional, menyediakan platform untuk mendapatkan dukungan dari teman sebaya. Dan yang terakhir, keterampilan sosial, yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Kalau untuk dampak negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan apa ya Kak? Dan dampak negatif dalam penggunaan media sosial pada remaja bisa menimbulkan cyberbullying. Cyberbullying yaitu pelecehan dan intimidasi online yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, untuk yang kedua, bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan rendah diri akibat perbandingan dengan orang lain, saling membandingkan. Nah, untuk yang ketiga, bisa menyebabkan gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur dan kualitas istirahat, Kak. Seperti itu. Nah, untuk cara mencegahnya gimana ya Kak? Nah, untuk langkah menghindari bullying yaitu edukasi diri sendiri. Pahami apa itu cyberbullying dan bagaimana cara kerjanya. Diskusikan dengan teman-teman tentang pengalaman mereka dan cara menghadapinya. Yang kedua, melindungi informasi pribadi. Jaga kerahasiaan kata sandi dan informasi pribadi. Jangan pernah membagikannya dengan orang lain, bahkan teman terdekat. Yang ketiga, pikirkan sebelum memposting. Pertimbangkan dampak dari foto atau informasi yang akan diposting. Pastikan bahwa konten tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain. Apakah media sosial mempengaruhi hubungan sosial dan komunikasi secara antar remaja? Nah, untuk media sosial memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap hubungan sosial dan komunikasi langsung antar remaja. Meskipun memberikan banyak manfaat, pentingnya bagi remaja untuk menyadari potensi dampak negatif dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara interaksi online dan tatap muka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana
dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab? Dengan cara mengatur pengaturan privasi. Pastikan untuk mengatur pengaturan privasi di akun media sosial agar hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat konten yang dibagikan. Yang kedua, pikirkan sebelum memposting foto, video, status, pertimbangkan dampak dan konsekuensi dari konten tersebut. Tanyakan pada diri sendiri apakah itu sesuai dan aman untuk dibagikan. Yang terakhir, hindari berbagai informasi pribadi. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan informasi keuangan di media sosial. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, remaja dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan bertanggung jawab serta mengurangi risiko dampak negatif yang mungkin timbul. Apa sih tanda-tanda kecanduan dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk tanda-tanda kecanduan pada media sosial yaitu saat bangun tidur langsung membuka media sosial, gelisah tanpa internet dan selalu online. Cara mengatasinya dengan menetapkan batas waktu, membuat jadwal penggunaan media sosial yang seimbang dengan aktivitas lain. Yang kedua, mengalihkan perhatian dengan cara hobi atau aktivitas lain yang menarik untuk mengalihkan perhatian dari media sosial. Bagaimana peran orang tua dan pendidikan dalam mengawasi penggunaan media sosial? Orang tua dan pendidikan memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan media sosial orang remaja. Mereka perlu memberikan bimbingan dan edukasi tentang dampak positif dan dampak negatif media sosial, serta menerapkan batasan yang jelas untuk penggunaan yang tepat. Selain itu, meningkatkan literasi media kalangan remaja juga sangat penting agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Dan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk pembelajaran dan pengembangan dari diri remaja? Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk pembelajaran dan pengembangan diri remaja jika digunakan dengan bijak. Nah, cara penggunaannya yang pertama, platform edukasi. Banyaknya akun media sosial yang menyediakan konten edukasi seperti video pembelajaran, infografis, dan diskusi tentang berbagai topik. Nah, untuk yang kedua, belajar keterampilan baru. Platform seperti YouTube, TikTok sering menyediakan tutorial praktis seperti memasak, desain grafis, atau bermain alat musik. Apakah ada perbedaan dampak media sosial pada remaja laki-laki dan perempuan? Ya, ada beberapa perbedaan dampak media sosial pada remaja laki dan perempuan. Meskipun hal ini dapat bervariasi berdasarkan individu. Berikut adalah beberapa perbedaan antara remaja perempuan dan remaja pria. Remaja perempuan lebih sering menghadapi tekanan terkait penampilan fisik karena ekspektasi masyarakat terhadap kecantikan cenderung lebih ketat. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat memperkuat standar kecantikan yang tidak realistis, yang dapat mempengaruhi citra tubuh dan kepercayaan diri mereka. Sedangkan remaja laki-laki cenderung merasa tekanan untuk menampilkan kekuatan maskulinitas dan kesuksesan. Seperti itu. Nah, terima kasih ya untuk kakak-kakak karena sudah berbagi pengalaman dan mau bercerita. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini tentang dampak media sosial pada kalangan remaja. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Media sosial adalah alat yang kuat dan bisa menjadi sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, penting bagi kita untuk selalu sadar akan dampaknya, baik yang positif maupun yang negatif. Mari kita
kita bersama-sama menciptakan lingkungan online yang lebih sehat mendukung satu sama lain. Kami sangat menghargai setiap cerita, pengalaman, dan pertanyaan yang telah Anda bagikan. Tetaplah berhubungan dengan kami di media sosial dan jangan ragu untuk mengirim saran atau topik yang ingin Anda dengar di episode berikutnya. Saya sebagai host Ivan Nur Faiza